Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai pariwisata Kota Jogja dan hubungannya dengan transportasi umum. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku sedang berada di Malioboro. Jadi aku mau sedikit membahas mengenai adanya data ya dan adanya informasi mengenai penurunan jumlah wisatawan di Kota Jogja, terutama pada libur Lebaran kemarin. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa pengunjung di Jogja itu menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun corona sudah selesai. Salah satu alasannya itu adalah kota Jogja itu sudah dianggap terlalu macet ya. Jadi dibandingkan dengan kota lain, Jogja terlalu macet sehingga orang-orang yang mau liburan ke Jogja itu berpikir ulang karena mereka takut kena kemacetan di sini. Yang kedua, itu adalah saat ini tuh sudah banyak tempat wisata di Jogja, tetapi tidak mencerminkan ciri khas atau mencerminkan nafas dari Jogja sendiri. Kurang mencerminkan budaya Jawa sendiri. Apa contohnya? Contohnya adalah beberapa kawasan wisata yang lebih mengutamakan estetika berupa tempat-tempat wisata yang instagramable. Jadi dibangun seperti bangunan penting di dunia, ada Menara Eiffel, kemudian ada Santorini, ada banyak pokoknya ya. Nah, meskipun cukup menarik wisatawan, tapi lama-lama orang itu berpikir kalau kita ke Jogja itu adalah mencari suasana Jogjanya seperti Malioboro ini ya, mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari hal-hal yang tidak didapatkan di kota lain. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa meskipun pembangunan wisata di Jogja itu banyak yang baru, banyak yang kekinian, banyak yang hits, tetapi ternyata tidak juga menarik minat wisatawan untuk datang ke Jogja. Selanjutnya adalah alasan keamanan ya. Jadi kita sudah tahu bahwa di Jogja itu ada namanya kelitih ya. Sebenarnya kelitih itu adalah kegiatan mencari udara segar, kegiatan refreshing pada malam hari bersama teman-teman ya. Kelitih itu diartikan juga sebagai salah satu tempat di Jogja ya. Saya lupa namanya pasar apa, tapi yang jelas lama-kelamaan itu menjadi negatif konotasinya, yaitu kegiatan pencarokan ya atau pembacokan orang-orang yang tidak dikenal ya, terutama oleh anak-anak berusia di bawah umur. Teman saya dulu pernah hampir dibacok ketika melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Borobudur ketika mendekati matahari terbit ya, mau lihat sunrise. Nah, akhirnya orang juga berpikir kalau ke Jogja malam hari, terutama di tempat-tempat yang sepi, itu bisa menyebabkan adanya kritik, tidak aman seperti itu. Selanjutnya adalah masalah transportasi. Memang kalau di Jogja itu kita lebih mudah untuk berkeliling dengan naik motor ya atau menyewa mobil. Banyak persewaan motor dan mobil yang ada di Jogja dengan harga yang murah. Hanya 75.000 sampai 100.000 atau bahkan lebih, kita bisa menyewa mobil atau motor ya dengan harga yang murah dan dengan syarat yang mudah berupa KTP atau kartu mahasiswa. Tetapi jika kita menelik untuk transportasi umum, sayangnya Trans Jogja dan teman bus Jogja itu kurang bisa menjangkau seluruh wilayah Yogyakarta, terutama wilayah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Memang Malioboro dilewati Trans Jogja, kemudian ada Taman Pintar ya, ada banyak tempat. Cuma tempat-tempat yang diincar oleh orang banyak itu tidak dilewati oleh Trans Jogja, semisal Taman Sari. Kalau kamu mau ke Taman Sari, itu memang ada haltenya ya, setelah Terminal Ngabean, cuma kita harus jalan kaki agak jauh. Nah, nggak ada
transportasi yang mendukung. Beda dengan di Solo ya, kita mau ke Mangkunegaran tuh bisa ya, dekat. Kemudian mau kemana itu bisa dengan feeder. Nah, di Jogja itu nggak ada seperti itu ya, kurang bisa menjangkau maksudnya. Nah, beberapa tempat yang juga hits itu juga tidak dijangkau oleh Trans Jogja. Akibatnya adalah orang akan lebih mudah untuk naik motor atau ojek online untuk menjangkau tempat-tempat tersebut. Makanya, kalau ke sini itu biasanya kalau mudah itu memang rombongan. Kalau keluarga atau satu rombongan dengan teman, maka kita bisa menyewa motor atau mobil tadi. Jadi masalah transportasi ini juga tidak menjadi sesuatu yang menarik agar bisa digunakan oleh wisatawan dari luar kota menjelajahi Jogja. Makanya ya, hanya sedikit sekali wisatawan itu yang naik Trans Jogja. Paling-paling ke Prambanan. Ya, itu saja cukup. Meskipun begitu, saat ini ada beberapa tempat wisata itu yang sudah mulai menggalakkan untuk naik Trans Jogja ke tempat mereka. Dengan naik Trans Jogja, sebenarnya kita juga bisa mendapatkan experience atau pengalaman lebih. Kita bisa melihat aktivitas orang-orang Jogja, orang-orang lokal saat menggunakan transportasi umum, terutama di tempat-tempat yang menjadi transit antara beberapa rute Trans Jogja seperti itu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah kita bisa membuat tur menggunakan Trans Jogja ke tempat-tempat tertentu ya. Ada banyak sebenarnya tempat wisata yang bisa kita kunjungi yang tidak memerlukan jalan kaki yang jauh. Jika mau jalan kaki, maka kita skip, kita gunakan motor atau becak ya. Misalkan kita bisa ke Puro Paku Alaman, kemudian ke Museum Perjuangan, lalu ke Monjali, kemudian tentu ke Prambanan ya. Itu kita bisa jangkau menggunakan Trans Jogja. Sedangkan untuk tempat yang lain, maka kita bisa skip dulu di hari berikutnya ketika menggunakan motor. Jadi misal gini ya, ketika kita mau ke Jogja 2 hari ya, 2 hari full ya maksudnya ya, 2 hari penuh, maka sehari itu kita bisa menggunakan motor keliling-keliling yang jauh ya, ke pantai, ke gunung dan sebagainya. Nah, pada hari berikutnya kita berkeliling ke yang dekat-dekat saja menggunakan Trans Jogja dengan rute-rute yang dilewati oleh Trans Jogja atau teman bus Jogja. Bahkan kita bisa paling jauh itu ke Pakem ya, itu ada banyak kuliner di sana ya. Kalau mau lanjut itu bisa ke Gunung Merapi ya, bisa ke Gunung Merapi, bisa menyewa jeep dan sebagainya. Jadi kalau kita itu mau lebih menggali lagi kehidupan di Jogja, sebenarnya kita itu bisa menggunakan Trans Jogja atau Taman Bus Jogja sebagai wahana atau sarana kita berkeliling agar kita tidak melulu terpaku pada kendaraan-kendaraan pribadi ya, sehingga kita melupakan esensi dari ke Jogjanya sendiri, mencari pengalaman mengenai kehidupan orang-orang lokal di sekitarnya. Nah, itu saja ya mungkin pengalaman dan insight dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.